Gini, kira-kira kalau saya ngomong, sekarang kan sudah globalisasi tuh. Globalisasi itu artinya apa yang di set up di Amerika bisa berlaku di Desa Menturo, betul nggak? Informasi yang Anda terima itu asal-usulnya sudah diolah sedemikian rupa supaya Anda menyangka ini adalah itu adalah ini, benar nggak? Nah, karena sudah global berarti Anda harus paham ada, tak baca aja, ada 12 bidang peperangan, 12 perang di muka bumi. Kalau Anda punya kecerdasan, Anda pokoknya iling-iling ini, kok nek perlu di-share ya. Jadi misalnya yang paling awal misalnya perang finansial. Penjelasan singkatnya gini, suatu negara ditaklukkan tanpa pertumpahan darah dengan cara memasuki dan menjauhkan pasar perbankan dan saham dan memanipulasi nilai mata uang negara sasaran. Ini ruwet gak karuan nih, dokter piro iki kalau Anda mempelajari. Anda ngerti dolar itu naik itu bukan karena Amerika kuat, tapi karena dunia terlalu percaya kepada dolar. Mergo kabeh wong ngarani iku ganteng, akhirnya disepakati iku ganteng. Padahal bukan ganteng asli. Jadi Amerika mencetak mata uang yang seharusnya itu sepadan dengan kekayaannya. Ini tidak dia nyata-nyata aja mulai tahun 2008. Karena apa? Karena dunia membutuhkannya, salahmu dewe. Dolar menjadi berhala. Mergo kok araniku Tuhan, akhirnya berhala itu jadi Tuhan temenan di dalam pikiranmu. Akhirnya dalam pemetaan kuat dia. Tapi kuatnya tidak karena dirinya sendiri, kuatnya tidak karena dolarnya sendiri, tetapi karena anggapanmu terhadap dolar. Ku padha karo lukisan lho. Lukisan iku sing apik, sing ndi, sing elek, sing ndi gak jelas. Sing penting oleh ngiklanno. Ini garisnya ini menggambarkan komplikasi peradaban. Ini ada labirin-labirin dari karakter manusia yang bermacam-macam, yang berbeda antara timur dan barat. Waduh, ini 2 miliar harganya ini. Padahal mek ora gara-gara mek becek didele kuno dikai cat ngono to ya. Nah, suatu hari teman-teman sekalian, khusus untuk ini, suatu hari kita akan kembali kepada sistem mata uang di zaman Rasulullah. Kita akan kembali ke sistem dinar. Karena sekarang pun sebagaimana tadi Haramain diurus tidak oleh umat Islam di seluruh dunia, seharusnya ada mata uang internasional yang menjadi penyeimbang dari semua mata-mata uang. Nah, peran mata uang internasional sekarang dipegang oleh dolar. Sama dengan Ka'bah dan Nabawi dipegang oleh Saudi. Itu. Seharusnya ada bank sentral dunia, sudah ada bank dunia, tapi dia tidak berperan sebagai, dia malah menjadi bawahannya dolar, kan gitu. Oke, Anda lebih ngerti lah, saya tidak mengerti, saya kuliah ekonomi dulu karena yang nerima cuma ekonomi. Aku mlebu sastra gak diterima, gitu, akhirnya mlebu ekonomi. Nomor 2, perang penyelundupan. Menyabot ekonomi negara pesaing dengan membanjiri pasarnya dengan barang ilegal dan mengacaukan ekonomi lokal dengan membanjiri pasarnya dengan barang bajakan. Perang budaya, mempengaruhi dengan budaya yang bisa terhadap negara yang menjadi sasaran dengan memasukkan pandangan budayanya sendiri. Misalnya ini, sekarang ada film animasi. Animasi itu bisa membawa ilmu pengetahuan, informasi mengenai bermacam-macam, bagus. Apa Upin Ipin, apapun. Tapi jangan lupa di situ juga ada yang ditimpakan kepada mentalitas dan moralitas kita. Jadi di film animasi itu kan tidak ada, kan ada itu kan gambar wong dengan gambar dan tidak ada proporsi, gitu. Ono ndase gede gak ono awake. Ono ndase sakunu cangkeme sakunu, ono sing cangkeme diiringan, ono sebab ngono. Jadi anak-anak kita dibiasakan untuk menerima sesuatu yang tidak proporsional.
Sehingga kalau suatu hari negaramu tidak proporsional, kamu tidak berontak. Karena kamu sudah terbiasa dengan improporsi. Itu. Tapi kita tak perpanjang ya. Banyak film saya telitian. Termasuk kenapa orang suka film animasi? Karena di situ opo iso. Moro-moro ono arek cilik telu nggawa pesawat nang planet. Jadi anak-anak kita dibiasakan untuk beranggapan bahwa hidup itu begitu mudahnya. Cukup anu lah. Sapa iku sing tikus karo sing apa? Tom and Jerry. Itu aja kan sembarang iso wis. Sembarang iso. Sehingga anak-anak kita terbiasa untuk menganggap hidup itu begitu mudahnya, nggak ya apa-apa iso. Sehingga nanti ketika dia terbentur kenyataan, dia tidak punya daya juang. Dia tidak punya daya atau energi perubahan. Ya. Nah, itu meneh liyane yo akeh. Terakhir yang soal perang budaya. Sekarang kan banyak film animasi yang persis manusia. Gitu, ya 3 dimensi, ya pokoknya persis, melakukannya ya persis, ngomongnya ya persis, tapi tetap gambar. Dan Anda lebih suka nonton itu daripada nonton film manusia beneran. Itu untuk melatih Anda semua, jangan percaya sama manusia. Jadi awakmu akhirnya gak percaya, anggar kita uang gak percaya. Sing bener iku sing wong-wongan. Akhirnya wong gak sing dipercaya. Wis ta nek kon gak percaya wis, iku kok diem-diem kon duwe naluri seperti itu. Termasuk nanti mungkin Cak Fuad bisa ikut menjelaskan. Sekarang itu yang berlaku itu ya Lata dan Uzza, karena kita ini kan belum didatangi Rasulullah, kan belum pernah kesini Rasulullah. Mudah-mudahan suatu hari Gusti Allah merubah takdirnya, wis nek ngene carane tak tekakno nang Indonesia emat kon mat gitu. Wong nggih purun kula, mungkin biyen kula kepingin ndelok-ndelok ten Indonesia ini terus gendeng-gendeng wonge. Maksudnya kita itu mengalami dan sedang meyakini dan bergembira dengan Lata dan Uzza. Saya pernah mendengar tafsir Cak Fuad, Lata itu adalah idola dari masa silam. Ulama-ulama di zaman nabi-nabi sebelumnya, terutama Nabi Nuh itu diinformasikan turun-temurun sehingga orang mengidolakan ulama-ulama itu kemudian dipatungkan, itu Lata. Jadi ibarat kita itu ya mematungkan Gajah Mada, Pak Dirman, siapa meneh, Bung Karno, gitu-gitu ya. Yang sudah mati, itu Lata. Kalau Uzza itu idola-idola khayalan, Naruto, Scooby-Doo, SpongeBob, Gatot-Kaca, yang khayalan. Dengan Lata dan Uzza yang diberlakukan secara nasional di media-media, yang Anda tidak mengerti bahwa itu Lata Uzza yang diiklankan, sebenarnya yang dimasukkan, di brainwashkan ke otak Anda. Maka Anda tidak akan percaya kepada orang yang baik yang ada sekarang. Tidak percaya Anda. Jadi tidak mungkin muncul tokoh di Indonesia. Karena yang dipercaya adalah yang sudah mati sama yang dikhayalkan. Orang temenan gak dipercaya. Gak mungkin mak iya kan pamrih. Gak mungkin. Mesti ku kate nggak revolusi meneh-meneh. Mesti kate mbuya apa carane kok mesti kudeta itu. Tidak dipercaya. Kebaikan kayak apapun, sehingga saya pernah mengatakan gini. Kamu tahu kenapa Iran itu kuat? Kenapa Syiah itu kuat? Secara militer, secara ekonomi, secara mental, ideologi semua kuat. Saya tidak berarti setuju mereka. Tapi mereka kuat loh ya. Kenapa? Salah satunya menurut saya karena mereka berangkat dari empati kepada penderitaan Hasan dan Husain. Merasuk betul penderitaan itu sehingga mereka membangun hidupnya berdasarkan dalam tanda petik dendam itu. Gitu. Nah, wong Ma'iyah dan orang Indonesia, kamu menghayati penderitaan siapa? Jawabmu sederhana, kula niki kajeng menghayati penderitaan sinten wong kula dhewe menderita. Gitu loh. Sebenarnya secara pribadi saya agak nagih-nagih juga lah, kamu itu tidak ngerti penderitaan saya.
Kamu tahunya kan setelah saya nyugui makanan. Kamu tidak tahu bagaimana sengsaranya saya. Tidak usah dulu, sekarang pun kamu tidak pernah menghayati penderitaan saya. Kalau kamu menghayati penderitaan saya, sekarang Mak Iya misalnya menderita, wah Mak Iya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak dianggap di Indonesia, di media massa tidak ada Mak Iya. Tidak, Mak Iya itu. Lah rumah sama aku gak tah. Lah aku ini paling disisihkan di Indonesia. Gitu kan? Saya paling dibuang. Ya tapi kan aku gak tahu ngomong, aku begitu rene kan guyang-guyu tok kaya kan apa-apa. Arek-arek akhirnya aku cak nun baik-baik saja, seneng raimu kon karo yuriku kon. Gitu loh. Tapi saya ndak nagih beneran, itu cuma mancing aja. Kamu harus punya penghayatan terhadap penderitaan. Pilihlah siapa yang menderita itu sebagai keberangkatan daya juangmu. Kalau kamu gini, energi dari kebahagiaan itu hanya 1/10 dibanding energi dari penderitaan. Kau tak kandani yo, nek kono ditang akeh. Kadek dicemberuti bojomu pisan. Ya, kon sik wedi karo gendruwo ta gak? Aku takon. Kon nek pas menderita temen sik wedi ta gak karo gendruwo, banaspati? Nek perlu kon aku tak nang kuburan endi, nek banaspati endi, banapati endi? Gendruwo endi? Wewe gombel endi rene? Kan ngono ta? Saking penderitaan itu gak wedi apa-apa. Jadi energi yang lahir dari penderitaan itu 10 kali lipat dibanding energi dari kegembiraan atau kebahagiaan. Nah, jadi mulai hari ini Anda carilah orang yang menderita, hayati. Lho, ngono lho. Dadi begitu kan ndelok kancamu kok nglentu, iku isih ana. Gitu. Oke, saya persingkat. Tak waca doa. Perang obat terlarang. Membanjiri dengan obat terlarang melalui pembatasan negara dan merusak moral masyarakat melalui penggunanya. Jadi ini narkoba itu rekayasa luar biasa. Ya, termasuk virus itu juga rekayasa luar biasa dan seterusnya. Termasuk perang antara farmasi atau chemistry melawan nikotin. Jadi urusan rokok itu bukan urusan kesehatan, itu urusan perang dagang. Itu. Oke, saya tak terusin. Perang media dan pemalsuan berita. Memanipulasi media asing dengan cara mengajak kerjasama atau mengintimidasi wartawan atau memperoleh akses gelombang udara dari negara lain untuk memaksakan pandangan nasional negerinya. Andaikan wartawan menyadari ini, insya Allah mereka akan lebih arif di dalam memberitakan sesuatu. Perang teknologi, menciptakan perangkat standar untuk merebut kendali atau menguasai teknologi tertentu yang bisa dimanfaatkan pada masa damai maupun perang. Perang ekonomi, merebut kendali atas sumber daya alam yang langka dan mampu mengendalikan dan memanipulasi akses dan nilai pasarnya. Jadi Anda itu mau dirampok. Nomor 4, tadi kan pertama kobong, nomor 2 korporasi penghematan, nomor 3 pilkada, nomor 4 tunggangan internasional dalam perang sumber daya tadi. Indonesia akan bikin gerah negara-negara tetangga dan itu akan bisa menjadi masalah internasional. Sampai tingkat tertentu nanti Indonesia akan dituntut oleh Mahkamah Internasional kalau tidak bisa mengatasi Assad, dan kalau dituntut berarti dia akan didenda dan Indonesia tidak akan bisa membayar, maka Indonesia akan menjual aset-asetnya secara obral atau murah. Oh, dunia iki kejem, kono ojo gelo dhewe. Apa meneh mek soal kawin mutang padune kon yo gelem ngono. Itu. Wis tang aku wocane yo gelem kan ya. Cuman imanmu kuat, lah ngono ya. Pas kuat gitu. Perang psikologi, memaksakan kepentingan nasional dengan mendominasi persepsi negara lawan. Maksudnya nasional di sini nasional sebuah negara yang merekayasa ya. Memaksakan kepentingan nasional dengan mendominasi persepsi negara lawan tentang kekuatan dan kelemahannya. Perang jaringan, berpetualang di dunia maya secara rahasia atau berlindung di balik identitas seseorang, melakukan perang maya yang tidak mungkin dilawan. Jadi teman-teman Facebooker, tolong dianalisis ini. Perang hukum internasional, bergabung dengan organisasi internasional atau multinasional dengan maksud mengendalikan kebijakan dan penafsiran aturan-aturan hukumnya.
Perang lingkungan, menaklukkan dan melemahkan negara musuh dengan merusak atau mengubah lingkungan alamnya. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi ada dua.